What I Eat in a Day, edisi anak kos, part 56. Halo semuanya, jadi pagi-pagi sebelum berangkat ke kampus aku sempetin untuk sarapan. Nah, kali ini untuk sarapannya aku buat toast. Toppingnya aku buat scramble egg dicampur dengan tomat dan selada. Kemudian aku tambahin juga udang. Ini cocok banget untuk sarapan karena bener-bener ngenyangin, gurih, dan bikinnya nggak ribet. Jadi untuk ratingnya 9,5/10. Untuk makan siangnya aku buat nasi goreng. Aku tambahin telur mata sapi setengah matang. Nah, jadi nasi goreng ini terbuat dari nasi merah. Karena kebetulan yang kemarin masih ada, jadi aku buat nasi goreng aja. Soalnya kalau nasi merah kelamaan di rice cooker bisa-bisa kering dan keras banget. Jadi aku buat nasi goreng aja. Untuk nasi gorengnya ini aku tambahin cumi. Untuk bumbunya aku menggunakan bumbu instan yang sebenarnya aku kurang suka. Tapi ya karena males ngulek-ngulek bumbu, jadi aku pakai aja yang ada. Rating nasi goreng kali ini 7/10. Nah, kemudian untuk malamnya karena hari hujan, jadi aku mau buat mie instan. Terus aku kasih topping supaya mirip sama ramen. Ini aku pindahin ke piring biar lebih luas aja. Jujur aku tuh suka banget sama tekstur mie yang kayak gini. Apalagi toppingnya tuh banyak banget dan pedesnya nampol. Ditambah hari lagi hujan. Jadi bener-bener the best banget. Untuk rating mie kali ini 10/10. What I Eat in a Day, edisi anak kos, part 4. Halo semuanya, KKN telah usai dan kembali menjadi anak kosan. Karena selama KKN tuh kan catering, jadi agak kagok ini mau masak apa. Ya udah deh, kita masak yang simple-simple. Jadi aku putuskan untuk tumis kubis dicampur dengan telur. Dan untuk lauknya ada ikan bakar. Nah, untuk ikan bakarnya itu tinggal manasin aja sebenarnya karena bawa dari rumah kemarin. Untuk rating sarapan kali ini adalah 9/10 karena tumis kubis campur telur itu mantap sekali. Pokoknya itu menu andalan Anis banget deh. Lanjut sekitar pukul 11 teman aku datang dan kebetulan aku lagi masak ayam kecap. Tapi karena request dari temanku itu minta masak mie, jadi ya aku masakin deh. Dan aku yakin ini ahli gizi menangis ini. Mie campur nasi. Tapi untuk anak kos ya sudah biasa. Untuk ayam kecapnya enak karena aku buat ala-ala ayam mentega. Jadi untuk ratingnya 8,5/10. Malam sesudah maghrib, ini sebenarnya aku mau pergi, tapi perut lapar. Jadi aku masak ayam sambal. Harap maklum karena di kulkas hanya ada ayam dan kubis. Jadi masak ayam lagi deh. Untuk ayamnya menurut aku tuh kurang pedes. Tapi itu kan aku yang masak ya. Ya udah, lain kali aku tambah lagi cabenya. Kalau bisa pakai cabai setan. Sampai di sini aja. Bye bye. What I Eat in a Day, edisi anak kos, part 3. Halo semuanya. Pagi pukul 8.30 aku masak nasi goreng. Tapi bumbu nasi gorengnya ini terbuat dari sarden. Nah, jadi satu kaleng sarden kecil itu aku tumis. Terus aku masukin nasi, aku bejek-bejek. Jadilah nasi goreng ala Anis Maufiro. Walaupun agak amis gitu. Tapi yang namanya anak kosan, semuanya pasti dimakan. Rating nasi goreng kali ini adalah 7,5/10. Nah, karena sibuk mempersiapkan KKN, aku baru makan lagi sekitar pukul 15.30. Udah lumayan sore ya. Nah, makanan kali ini aku goreng ayam, terus aku siram dengan saus, dan aku numis tempe. Sebenarnya aku pengen numis sawi campur dengan tempe, tapi ketika aku masukkan tempenya kok udah banyak banget. Jadi aku urungkan numis sawinya, karena takut mubazir. Tapi cuma tempe aja enak. Ratingnya 9/10. Nah, karena besok aku harus berangkat KKN, aku harus mengkonsumsi vitamin. Aku dari kecil nggak bisa mengkonsumsi obat menggunakan air. Jadi aku biasanya pakai pisang. Tapi karena nggak ada pisang, jadi aku pakai nasi yang udah aku lembutin lalu masukin obatnya. Tiba-tiba sudah isya karena aku males makan. Jadi aku minum yogurt. Ini minum atau makan konsepnya? Atau ya. Pokoknya semenjak yogurt ini viral, aku suka banget sama yogurt ini. Apalagi yang rasa blueberry. Rating dari aku 10/10. Ini bener edisi anak kos banget. Makan nasi cuma 2 kali. Sampai di sini aja. Bye bye. What I Eat in a Day, edisi di kampung halaman. Halo semuanya, di untuk sarapannya kali ini aku dibelikan sate kambing. Dan untuk harganya 20.000 per porsinya. Kuahnya sih sebenarnya enak dan lumayan banyak, tapi sayangnya itu kambingnya agak alot. Jadi aku kasih rating 7,5/10. Selanjutnya aku makan mie goreng, tapi aku kasih kuah supaya lebih nikmat. Aku tambahin kerupuk. Dan untuk mie gorengnya ini aku menggunakan Indomie ayam pop, dan itu bener-bener enak banget. Jadi rating dari aku 10/10. Oke, selanjutnya karena cuaca lagi panas banget, aku mau buat minuman kolagen. Ya by the way, jangan salfok sama gelas legendaris
gelas ini ya. Kira-kira di rumah kalian masih ada nggak gelas kayak gini? Karena ininya green banget, jadi cost rating 10/10. Oke, selanjutnya aku makan jajan dari ibu aku pengajian. Pertama ini ada agar-agar, dan selanjutnya ada jeruk, tapi sayang jeruknya ini kurang manis. Dan selanjutnya lagi ada gorengan tahu alias tahu bunting. Oke, sampai di sini aja, bye-bye. What I eat in a day, edisi anak kos part 1. Jadi aku baru sampai kos. Kebetulan aku tadi mampir untuk beli nasi uduk. Menurut aku nasi uduknya ini agak keras dan sambelnya kurang banyak. Untuk harganya itu 10.000 per porsi dan sudah include sama telur rebus. Untuk ratingnya 7/10 dari aku. Lanjut, siangnya aku juga masih beli. Ini adalah ayam geprek tapi tidak digeprek. Harganya masih sama, yaitu 10.000 per porsinya. Padahal di tempat-tempat lain udah banyak yang naikin harga menjadi 13.000 dikarenakan minyak mahal. Yang paling aku suka dari geprek ini sambelnya itu enak banget. Rating dari aku 8,5/10. Dan tadi aku juga sekalian beli minumin. Untuk rasanya ini rasa leci campur Yakult. Dan ya, this my favorite. Dan untuk harganya itu 13.000. Yang dari aku 10/10. Nah, siapa juga yang di sini suka gadain es batu kayak aku? Entah kenapa ini rasanya itu enak banget. Padahal kan es batu nggak ada rasanya ya. Aneh. Malamnya aku beli pecel lele. Kayaknya aku boros banget semuanya beli. Dan untuk harganya 15.000 per porsi. Kita tumpahkan nasinya. Sangat barbar bukan? Tuang sambelnya dan jangan lupa lalapannya. So, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk nasinya ini lumayan banyak ya kalau untuk porsi pecel lele. Biasanya kalau beli pecel lele itu nasinya dikit banget. Untuk lelenya juga ukurannya lumayan besar. Sambalnya pedas manis gitu. Dan yang paling aku suka lalapannya banyak. Apalagi kemanginya. Jujur aku dulu gak suka kemangi. Karena lihat orang kok suka kemangi, akhirnya aku nyoba. Dan not bad, menurut aku tuh rasanya unik, gak bisa diutarakan gitu loh. Jadi untuk kalian yang belum suka kemangi, coba dulu, siapa tahu jadi suka kan. Dan untuk rating pecel lele kali ini adalah 10/10 dari aku. Sampai di sini aja, bye bye. What I eat in a day, edisi anak kos part 49. Halo semuanya, jadi pagi-pagi untuk sarapannya aku masak tumis tahu dicampur dengan baby corn. Nah, baby corn itu jagung yang masih kecil-kecil. Kalau orang Jawa biasanya nyebutnya janten. Untuk sayurnya seperti biasa ada selada karena simple nggak perlu dimasak. Untuk rating sarapan kali ini 9/10. Karena menurutku kalau misalnya makan selada di pagi hari itu seger banget. Apalagi kalau dicampur sama tumis tahu gini. Tapi jangan aja kalau dicampur sama sambal terasi, bisa-bisa nambah 3 piring. Maksudnya nasinya ya nambah, bukan piringnya. Oke, lanjut. Untuk siangnya aku masak telur dadar yang di dalamnya itu ada sayur. Kemudian untuk tambahan proteinnya aku menggunakan tahu karena kebetulan dada ayam aku lagi habis. Dan supaya ada sensasi pedesnya aku masak sambal bawang. Tapi sebenarnya tanpa sambal bawang pun udah enak banget karena udah gurih dari telur dan tahunya. Jadi untuk ratingnya 8,5/10. Oh ya, untuk kalian yang nanya, Kak lagi diet ya? Jawabannya enggak. Aku cuma mau nerapin pola hidup sehat karena kebetulan aku kemarin habis keracunan. Bayangkan 3 hari diare dan perut itu kerasa kelilit dan sakit banget. Yaudah ya, lanjut. Seperti biasa sebelum ngajar aku mampir ke tempat pengawas asrama. Dan bukan kebetulan lagi, ini disuguhi makanan. Di sini aku lagi makan roti kacang dan itu bener-bener lembut banget. Kebetulan juga dapat oleh-oleh dari salah satu santri dan ini juga Mbak Apis baru pulang dan bawa jajanan banyak banget. Nah, karena aku penasaran sama ini kerupuk, jadi aku makan aja. Dan jujur ini pertama kali aku makan kerupuk ini. Ternyata rasanya tuh kayak ada kacang-kacangnya gitu, mirip kacang polong gitu. Ditambah karena rasanya ikan, jadi ada rasa-rasa ikannya gitu. Kemudian ini juga dapat oleh-oleh dari santri yaitu kerupuk tempe. Maksudnya keripik tempe. Untuk kalian yang nggak suka keripik tempe, kalian aneh. Fix, pokoknya keripik tempe tuh enak banget. Apalagi keripik tempe yang dari Kitela yang rasanya cabai rawit. Itu mantep banget. Untuk rating jajanannya ini 10/10 semuanya karena emang enak banget, apalagi gratis. Oke, lanjut. Malamnya aku minum yogurt. Dan ya dari berbagai macam rasa yogurt yang ada, aku lebih suka yogurt original. Dan aku juga lebih suka kemasan yogurt yang seperti ini karena nggak perlu nyendok-nyendok lagi gitu. Oke, untuk makan malamnya kali ini aku masak pokcoy campur sama tahu. Nah, tapi di sini aku kelalaian, jadi pokcoynya tuh layu banget. Sebenarnya aku kurang suka sama tekstur pokcoy yang udah layu gini. Karena kelamaan masak ditinggal main HP,
capek. Tapi ya mau gimana lagi, nggak mungkin kan masa ulang. Jadi ya udah, ini aku makan aja dan ya masih enak. Cuma ya itu tekstur pokconya nggak crunchy lagi. Dan bahkan warnanya udah kayak masakan lama, padahal itu masih anget banget. Jadi untuk ratingnya 7/10. Sampai di sini aja. Bye bye. What I eat in a day, edisi anak kos pulang kampung halaman. Halo semuanya. Pagi-pagi sembari menunggu sarapan mateng, aku mau makan telur bebek. Jujur aku tuh suka banget sama telur bebek, apalagi waktu SD dulu sering banget sarapan sama telur bebek dan susu. Dan menurutku itu nggak amis sama sekali. Bahkan punya ciri khas rasa tersendiri walaupun nggak asin, jadi ratingnya 10/10. Oke, karena sarapannya udah mateng yaitu nasi goreng dan telur dadar, jadi langsung aja kita sarapan. Nah, seperti biasa kalau makan nasi goreng itu selalu campur nasi putih dan nggak ketinggalan juga kerupuk. Jujur itu kerupuk terenak yang pernah aku temuin. Alasanku makan nasi goreng dicampur nasi putih itu karena biar nggak terlalu asin dan juga nggak terlalu berminyak, dan jujur itu bener-bener enak banget. Karena menurutku kalau nasi goreng aja tuh bikin cepet enak gitu, jadi ratingnya 9/10. Oke, lanjut. Siangnya tuh panas banget, jadi ibu aku beli cendol karena mager pakai gelas, jadi aku langsung seruput dari plastiknya dan bener-bener nostalgia zaman dulu. Dan emang bener lebih seger kalau langsung diseruput dari plastiknya. Apalagi nih es batunya banyak, jadi tuh bener-bener seger banget. Nah, untuk cincaunya nih cincau hijau, dan entah kenapa menurut aku tuh lebih kenyelan cincau hitam. Jadi untuk rating cendol kali ini 8,5/10. Wah, seger banget. Oke, lanjut. Untuk sorenya aku makan pakai sambal telur, dan ibu aku juga manggang pisang, jadi ini aku langsung makan sama sambal dan itu bener-bener enak banget. Bahkan menurutku pisang itu cocoknya sama sambal. Dan ya ini nggak aneh sama sekali karena di Sulawesi ataupun Kalimantan itu udah biasa banget makan pisang dicampur sama sambal. Jadi untuk ratingnya 8,5/10. Oke, selanjutnya aku makan kare-kare. Ini jajanan apa ya? Nggak tahu, pokoknya kayak dari ubi yang dicampur sama gula merah gitu. Dan si bocil tuh bener-bener suka banget sama yang namanya kare-kare ini. Bahkan dia tuh udah habis 2 kare-kare. Lihatlah tampangnya. Oh, semuanya masuk. Dan ya emang merusuh. Ini maunya si bocil tuh masuk frame atau enggak sih? Disuruh masuk frame dia kabur, giliran nggak disuruh dia muncul. Aduh. Tapi nggak apa ya, untuk hiburan aja. Kalau nggak ada dia itu rasanya sepi. Wow. Oke, lanjut. Sore-sore ibu aku masak mie. Jadi ini tuh mie jagung dicampur dengan mie kuning. Dan entah kenapa ini tekstur mie jagung sekarang tuh lumayan besar dan kenyal banget. Jadi untuk ratingnya 8/10. Oke, selanjutnya nih kakak ipar aku beli jajanan. Dan jajanan yang aku ambil ini adalah molen, yang isinya pisang, dan itu bener-bener enak banget karena emang masih anget, luarnya garing dan dalamnya itu lembut banget. Jadi untuk ratingnya 9/10. Lihatlah si bocil. Sampai di sini aja, bye bye.